Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Di pagi ini tanggal 26 April 2020, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerah Tuhan kepada kita semua. Kita boleh hadir bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja dan Majelis Jemaat, mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dalam NNBT nomor 1, yaitu Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah ketulusan mendahului penghargaan. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami umat-Mu. Kami sedang menghadap Engkau dalam kekudusan-Mu, menyampaikan segala pujian, hormat dan sembah kami. Karena kami benar-benar merasa bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata. Itulah yang telah kami alami melalui hari-hari kehidupan yang telah kami jalani di sepanjang minggu yang barusan kami lewati. Dan kami sekarang ini telah ada di hari Minggu yang terakhir, tepatnya di tanggal 26 April 2020 ini. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam penyembahan kami. Kami mohon Engkaulah yang akan beserta dengan persekutuan ibadah kami ini, yang kami laksanakan secara bersama dalam persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Tincep, yang kami laksanakan di rumah masing-masing kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih
dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 63, Bagai Sekuntum Bunga di Taman. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Ingin ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan, tuntunlah dalam hidupku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang Tuhan kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menghadap Engkau dalam kekudusan-Mu. Kami datang untuk menyatakan segala sesuatu yang kami telah lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab merasalah kami bahwa di saat kami menjalani hari-hari hidup yang adalah anugerah Tuhan, terkadang kami tidak memanfaatkan dengan sesungguhnya kehidupan ini yang adalah anugerah-Mu. Ada kecenderungan dari kami untuk
mengikuti kehendak kami tanpa kami sadari apa yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan, sekaligus juga bertentangan dengan pengakuan kami bahwa hidup ini adalah anugerah, di mana kami berbuat apa yang kami mau, dan tanpa kami sadari bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak. Kami lakukan sebagai pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin-pemimpin di tengah jemaat. Tapi juga kami sebagai anggota jemaat dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Olehnya di kesempatan ini, supaya kami benar-benar layak di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu untuk kami. Supaya benar-benar kehidupan kami ini akan mencerminkan apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Dengarlah pengakuan kami ini. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 36, Barang Siapa Yang Percaya Kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba.
Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Dengan penuh kasih mengundang jemaat sekalian berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, dan di kesempatan ini kita akan menyampaikan atau mengungkapkan pengakuan iman Gereja Masih Injili di Minahasa. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Yesus Allah yang kekal itu, Esa berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya dipanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Geming adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Geming melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Geming yang dihadirkan Tuhan di atas Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, di ibadah hari Minggu pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah jemaat-Mu saat ini, kami telah siap untuk membaca, mendengar, dan akan menghayati firman-Mu. Kami mengaku bahwa firman-Mu sangat kami butuhkan. Karena firman-Mu dapat memberi kepada kami satu semangat, kekuatan, bahkan dorongan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkannya untuk kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami siap membaca firman-Mu.
tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tapi juga seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarnya. Supaya benar-benar firman ini betul akan termeterai kepada masing-masing kami. Kami siap membaca dan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan di hari Minggu ini menurut pembacaan dari Kitab Ester, pasalnya yang ke-6, dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kitab Ester, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 14. Pembacaan Gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dengan judul Mordekai dihormati. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teras, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak
dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau lakukan, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah pernah mendengar ataupun juga kita mungkin pernah mengucapkan kata ini yang mengatakan bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan itu boleh kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6 ayat 7 bagian B. Kalimat ini hendak mengantar kita bahwa ternyata apa yang dilakukan saat ini pastilah akan berdampak kepada kita di masa yang akan datang. Jadi siapa yang melakukan kebaikan di saat ini, maka pasti tentunya dia akan mendapatkan hal-hal yang baik di hari-hari ke depan atau di kemudian hari. Tetapi yang melakukan atau yang merancangkan hal-hal yang jahat saat ini atau sekarang ini, ia akan juga menuai dari hasil kejahatan yang tentunya dia lakukan. Apa yang akan dia tuai? Apa yang dia akan alami? Tidak lain dan tidak bukan adalah ya pasti kehancuran dan kebinasaan. Karena sesuai dengan apa yang dia buat, apa yang dia lakukan.
Oleh karena itu, jika ada orang yang berupaya melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, pasti dia akan mengalami apa yang dia lakukan kepada kita sesuai dengan waktu Tuhan. Ia akan mengalami hal yang sesuai dengan apa yang dia buat atau apa yang dia lakukan. Tetapi saudara-saudaraku, ingat, kita harus tentunya memegang prinsip bahwa balasan itu adalah hak Tuhan. Kita baca dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19 kita dapati itu. Nah, saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab yang kita telah baca bersama-sama, isinya sama dengan apa yang saya gambarkan di atas tadi. Suasana atau situasi yang saya sampaikan di atas, bila kita lihat dari kesaksian Alkitab ini, sangat-sangat ada korelasinya atau ada hubungannya. Pada waktu itu, Raja Persia yang berkuasa adalah Raja Ahasveros. Karena dalam satu kerajaan itu, dalam kerajaan di Persia itu ada seorang yang punya jabatan yang tinggi di kerajaan Persia yang bernama Haman. Ia tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Ia tidak suka dengan Esther, dengan Mordekai. Oleh karena itu ada upaya atau ada usaha dari Haman ini untuk membunuh semua orang-orang Yahudi. Jadi tidak terkecuali. Apalagi seperti saya katakan tadi, Esther dan Mordekai itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam rancangan dari Haman pada waktu itu, ya memang karena orang-orang Yahudi itu tentunya ada dalam kekuasaan mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa yang mereka bisa lakukan. Apakah mereka akan melawan dengan kerajaan itu, apalagi dengan Haman? Tidak bisa. Tetapi saudara, ada satu cara yang mereka lakukan yang saya kira memang tidak diketahui dan sama sekali tentunya di luar pengetahuan dari Raja Haman. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dibuat oleh Esther, apa yang dibuat oleh Mordekai pada waktu itu bersama-sama dengan seluruh umat. Yaitu, saudara, yang mereka lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Itu yang mereka lakukan. Dan ternyata cara itu adalah cara yang terbaik. Yang pada akhirnya membuat suasana berbalik. Niat yang telah dirancangkan oleh Haman secara khusus, akhirnya itulah yang dialaminya. Kalau kita membaca bagian Alkitab seterusnya, maka kita akan mendapati apa yang dialami oleh Haman. Pada akhirnya tempat gantungan yang sebenarnya disiapkan oleh Haman untuk Mordekai, maka tempat gantungan itu yang pada akhirnya juga jadi tempat gantungan dari Haman. Itu sesudah bagian Alkitab ini. Jadi artinya saudara-saudara bahwa seperti yang
Kadang orang dengar orang bilang atau yang mengatakan bahwa akhirnya senjata makan tuan. Karena apa yang dia siapkan ternyata bukan orang lain yang dipasung di situ, tetapi dia sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat sebagaimana kesaksian Alkitab yang kita baca tadi. Ayat-ayat pendahuluan menyampaikan bahwa di satu malam Raja Ahasveros dia tidak bisa tidur. Dan pada akhirnya dia terpikir untuk meminta catatan-catatan yang dia tahu persis tentunya. Catatan itu adalah catatan-catatan yang betul-betul aktual, betul-betul nyata atau fakta. Yang ternyata di masa itu yang mungkin kebiasaan apa yang baik, ya segala sesuatu yang baik yang ada kaitannya dengan raja itu ditulis atau dicatat. Ya. Mereka catat. Dan ternyata saudara bahwa setelah dibuka, jadi ambil catatan sejarah itu, ada satu catatan yang sangat mengesankan raja yang dia dapati di sana. Apa itu? Di mana ternyata Mordekai dia pernah memberitahu apa yang direncanakan oleh sida-sida raja pada waktu itu. Rencana yang jahat hendak membunuh Raja Ahasveros. Yang disebut tadi dalam pembacaan kita adalah Bigtan dan Teres. Dan ternyata setelah ditelusuri bahwa setelah dia memberitahukan itu, tidak ada satupun ya, sekecil pun sebagai satu tanda apresiasi atau penghargaan, penghormatan kepada Mordekai pada waktu itu. Nyanda ada. Orang bilang ucapan terima kasih nyanda. Mungkin berbeda kalau misalkan raja pada waktu itu langsung mendengar, ya, langsung mendengar bahwa Mordekai lah yang tentunya menyampaikan itu, maka pasti pada waktu itu langsung ia mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Raja Ahasveros pada waktu itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dipanggillah Haman. Yang kebetulan tentunya Haman ada katakanlah ya waktunya atau ada gilirannya dia untuk ada di depan istana. Jadi dipanggillah Haman sebagaimana dalam ayatnya yang ke-6. Dan kemudian tentunya setelah dipanggil dan itu yang ditanyakan kepadanya. Jadi dalam pikiran Haman bahwa dialah yang akan menjadi alamat dari apa maksud raja memanggil dia, memanggil Haman. Dialah yang akan merasakan bahwa ya luar biasa, dengan demikian tentunya pasti sebagai seorang bawahan dia sangat bersukacita apabila seorang tuan raja memanggil dia. Ya pasti paling tidak tentunya ada penghormatan atau ada penghargaan yang dia akan tentunya terima. Dalam pikirannya seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak heran pada saat raja bertanya kepadanya apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia atau ya katakanlah betul-betul memberi perhatian kepada raja, kemudian dia sampaikan. Ya. Dia sampaikan itu. Kita dapati dalam
ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Nah, yang dia sampaikan, yang dia usulkan justru adalah hal-hal yang luar biasa. Cemerlangnya yang dia sampaikan. Saya mencatat ada 4 hal yang kita boleh dapati dalam ayat 8 dan 9 itu. Yang pertama adalah seperti dikatakan, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan yang ketiga, dan hendaklah diserahkan pakaian kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja, orang-orang bangsawan dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang kita dapati bahwa kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota dan seterusnya. Jadi itu adalah usulan Haman karena dia pikir dia yang akan tentunya merasakan itu. Dan ternyata saudara bahwa yang akan mengalaminya atau yang akan menjadi alamat dari apa yang dia daftarkan itu bukan dia, melainkan Mordekai. Sebagai satu penghargaan yang luar biasa tentunya yang diberikan oleh raja kepada Mordekai pada waktu itu. Sehingga dengan demikian ya sebagai manusia, kalau orang sama seperti Haman, ya paling tidak ya sonyak mau lari dengan perasaan marah, itu jelas ya. Kemudian yang nyana akan mau lari lagi ya pasti perasaan geram. Ya, karena kita bisa bayangkan seorang yang punya jabatan tinggi di satu kerajaan yang sudah ya mungkin dia coba pikir bahwa itu yang dia akan alami, ternyata tidak seperti itu. Nah, Haman dia harus melakukannya. Tidak ada satu pun tentunya yang dia harus lepaskan atau tidak ada satu pun yang akan ketinggalan. Semua yang dia lakukan itu, semua yang dia ucapkan itu yang pada akhirnya harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan dari Mordekai. Karena kepada Mordekai lah Tuhan berkenan. Oleh karena itu segala titah itu dia ucapkan, segala titah yang dia ucapkan itu dia lakukan, dan yang mengalami itu adalah Mordekai, sehingga dikatakan bahwa Mordekai yang pada akhirnya mengantar dia yang mengelilingi kota dan menyerukan atau menyampaikan bahwa inilah dia yang patut dihormati. Ya. Padahal dalam hati bahasa kita, oh iyo ngana, nanti ngana, pasti seperti itu. Nah, saudara-saudara, inilah cara Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Sehingga Haman menjadi malu. Kita bisa bayangkan seorang petinggi di kerajaan itu pada akhirnya dia yang harus mengantar Mordekai yang adalah notabene sebagai orang Yahudi. Menyampaikan hal-hal yang mengatakan bahwa dialah yang diberi penghargaan oleh Raja Ahasveros. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Cerita tentang Haman yang licik menjadi pembelajaran yang penting bagi kita sebagai umat Allah yang beriman pada Yesus Kristus. Ada saat di mana kehadiran kita tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Sama dengan Mordekai, sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan Esther. Apalagi kalau ada ya virus, bukan virus COVID-19 atau virus corona. Kalau ada virus ya virus dengki,
virus iri hati, virus yang tidak suka dengan orang, atau virus yang tidak suka dengan dia, atau virus yang mencurigai, curiga dengan dia, curiga dengan dorang, dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita bisa temui di suatu area di mana kita ada, di tempat kerja, di tempat kita melaksanakan aktivitas, termasuk di situ adalah dalam pelayanan. Karena memang di wilayah itulah, area itulah kita banyak menemui. Tetapi saudara, jangan menyerah. Jangan kita putus asa. Dan jangan kita kecewa. Sebab memang harus diakui, kadang kita melakukan hal yang baik, tidak semua orang menerimanya. Ingat pengalaman Mordekai, Esther, dan kaum Yahudi. Di mana Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi justru menolong mereka. Apa yang terjadi dengan mereka, sebagaimana yang telah digambarkan. Nah saudaraku, dalam keadaan yang sulit, apalagi yang kita alami sekarang ini, atau situasi kita sekarang dengan virus COVID-19 atau Corona, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya relasi kita dan kedekatan kita dengan Tuhan harus kita beri perhatian khusus. Sebab dengan cara itu, hanya dengan cara itu, apalah artinya kalau kita berusaha tentunya supaya hal itu tidak kita alami, tetapi kita meninggalkan sebagaimana keyakinan kita, maka sangat mustahil kita akan merasakan atau mengalaminya. Nah oleh karena itu saudaraku, kita hendak dihentar agar supaya kita tetap tekun berdoa. Torang berdoa, torang berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sekaligus juga kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan atas semua persoalan, atas semua pergumulan hidup yang kita alami, kita percaya bahwa kita akan mendapatkan jawaban itu. Kalau kita juga menyatakan bagaimana penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atas semua persoalan-persoalan hidup, itu juga yang pada akhirnya menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mau menghancurkan kita. Contohnya Haman sebagai contoh yang boleh kita lihat. Sebab bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Anak sekolah minggu bilang, tidak ada door. Kekuatannya akan merubah semua yang buruk menjadi baik. Dan itu yang kita rasakan. Oleh karena itu perjuangan yang kita lakukan dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerelaan untuk berkorban demi apa yang diharapkan, maka pasti tidak sia-sia. Namun bila perjuangan itu dibarengi dengan niat-niat yang tidak baik, seperti saya katakan tadi di atas, ada virus-virus yang sama sekali tidak ada artinya, maka pastilah hasilnya ya akan mengecewakan. Kita tidak akan merasakan sebagaimana yang menjadi harapan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah dalam perjuangan hidup kita, kita berusaha supaya segala sesuatu kita mau nyatakan semua hal yang berkenan kepada Tuhan.
Sebab kita yakin providensia atau pemeliharaan Tuhan akan kita alami terus dalam hidup kita. Dengan demikian tentunya kita akan berusaha supaya betul-betul kita akan berjuang dengan iman. Dan dengan demikian juga kalau kita berjuang dengan iman, maka pasti imun kita, pasti daya tahan kita akan kuat. Sekali lagi, apalagi dalam menghadapi situasi sekarang ini, daya tahan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berserah dan percaya pada Tuhan, karena hanya Dialah yang sungguh dapat menolong kita, sanggup melakukan perkara-perkara ajaib kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan di kesempatan ini, dan selanjutnya kita akan bersedia untuk memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, akan dituntun dengan pujian NNBT nomor 15. Hai seluruh umat Tuhan. Silakan berdiri. Kita doakan persembahan kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang kami puji dan kami muliakan, yang kami sembah siang dan malam. Bersyukur lagi kami kepadamu Tuhan, karena di kesempatan ini Engkau memberikan kami kasih-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Di ibadah kami ini Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Jadikan kami semua umat-Mu Tuhan, umat yang taat kepadamu. Dan di kesempatan ibadah ini pula Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Engkau kuduskan persembahan yang kami berikan ini, agar supaya persembahan ini kami dapat pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau berkati semua umat-Mu yang percaya kepadamu. Engkau berkati kami semua yang datang beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan sesuai dengan pemberkatan-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ini yang menjadi doa syukur kami, doa persembahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Kita sama-sama tentunya
berdoa untuk saudara-saudara kita, khususnya yang boleh menikmati berkat Tuhan melalui peristiwa hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, dan sekaligus juga yang mengalami berkat-berkat lainnya di tengah-tengah kehidupan keluarga, dari kolom 1 sampai kolom 12. Tapi juga kita berdoa, bergumul bersama dengan anggota-anggota jemaat yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Termasuk di situ adalah bagi orang-orang tua kita yang sudah Tuhan anugerahkan umur panjang. Dan saat ini tentunya kita berharap supaya mereka itu di usia yang lanjut, mereka benar-benar ada dalam satu kekuatan, terutama kekuatan iman dalam mereka menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, pujian, syukur, hormat kami patut sampaikan kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa persekutuan ibadah di saat ini, sejak kami memulai dan sampai sudah ada di pertengahan hampir selesai, kami yakin bahwa Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami, Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah memberi kami waktu untuk boleh beribadah di hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan juga boleh perkenankan kami secara bersama menghayati firman-Mu yang tentunya sangat luar biasa bila kami dengan segala kemauan kami untuk mau menghayatinya, maka kami akan dapat menikmati makna dari firman itu di tengah-tengah hidup kami. Sebab di dalamnya ternyata yang dibutuhkan adalah ketulusan, kesetiaan dari kami terhadap keyakinan kami kepada Tuhan. Dan itu yang telah dibuktikan oleh hamba-hamba-Mu, baik Esther maupun Mordekai, tapi juga seluruh umat Yahudi waktu itu saat mereka dibuang di Persia. Engkau telah menyatakan itu dan yakinlah kami bahwa firman ini juga akan menjadi bagian kami. Tolonglah supaya firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami mampu tentunya melakukannya. Supaya dimanapun kami pergi dan berada, kami benar-benar membawa berkat. Dan sekaligus juga dimanapun kami pergi dan berada, kami tentunya diterima sebagaimana yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah bersama-sama dalam persekutuan beribadah ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapa, sampai kepada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong kami. Kau berkati kami semua. Dan sekaligus juga Engkau yang akan terus menghentar kami, sebagaimana kerinduan kami semua sebagai anggota jemaat. Kami berharap kiranya kami akan jauh dari segala sakit, jauh dari segala gangguan-gangguan kesehatan, terutama tentunya yang masih terus kami gumuli sekarang ini dengan COVID-19 ini. Sebagai warga jemaat kami berharap Engkau tentunya Tuhan yang akan menolong kami, menjauhkan kami semua dari virus tersebut. Dan
Karena itu juga hentar kami agar kami senantiasa mau datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kami akan terus berusaha supaya relasi kami dengan Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan, kami akan terus pelihara. Yakinlah kami bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu tentunya yang kami dambakan, itu tentunya yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini kami berdoa kepadamu, bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, Tuhan kuduskan sukacita mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, pulihkanlah mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dirundung oleh duka cita, berilah mereka penghiburan. Dan sekaligus bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau juga yang akan memberkati dengan kesehatan, dengan iman yang tentunya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami mau berdoa untuk pelayanan gerejamu. Tuhan, lihat tentunya sekarang ini apa yang dilakukan oleh gerejamu. Sudah beberapa minggu ini, hampir sebulan lebih, kami tidak beribadah bersama di rumah gereja. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi pasti Tuhan tahu kerinduan dan harapan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah Engkau yang akan tentunya menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Supaya kerinduan kami sebagaimana biasanya kami boleh berkumpul bersama, itu akan dapat kami nikmati, kami alami dalam kehidupan bersama sebagai satu jemaat. Karena itu kami yakin dalam otoritas Tuhan, Engkau tentunya akan menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami jemaat, masyarakat, tapi juga negara kami yang kami cintai ini. Karenanya kami juga topang dalam doa bagi pemerintah kami yang sedang giat-giatnya berusaha tentunya dengan berbagai cara untuk memutus rantai COVID-19 ini. Engkau berkati apa yang diupayakan oleh pemerintah kami. Tolonglah tentunya bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Tuhan tolong kepada Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, para camat, lurah dan kepala desa. Mereka sedang berupaya tentunya untuk tentunya memutus rantai COVID-19 ini. Tuhan lihat upaya-upaya ini. Tuhan berkati agar supaya apa yang mereka lakukan betul-betul berguna dan itu tidak akan sia-sia. Tapi kami yakin sebagai anak Tuhan, kami terus berseru dan pasti Engkau akan menjawab semua itu sesuai dengan waktu Tuhan yang Engkau tentunya akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan negara dan bangsa kami dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami juga berdoa bagi para medis, apakah dokter atau perawat yang sedang menjalankan tugas, apalagi menghadapi saudara-saudara kami yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Dan kiranya pemberian diri mereka itu jugalah yang akan membuat saudara-saudara kami yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, mereka akan dapat mengalami pemulihan. Itu kerinduan kami. Dan oleh karena itu tentunya kepada mereka yang sedang dalam perawatan, atau beri kekuatan, beri semangat, dan mereka tidak akan gentar tentunya. Supaya betul-betul daya tahan mereka, itu yang nantinya akan membawa mereka untuk pulih dari virus yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih. Engkau juga yang akan terus memberkati bagi siapa saja dinas kesehatan yang berperan di dalamnya.
BNPB juga yang terlibat langsung di dalamnya, Tuhan berkati. Semua masyarakat yang tentunya akan berusaha untuk itu. Dan secara khusus untuk masyarakat yang ada di desa kami yang kami cintai ini. Diberkatilah, dijauhkanlah dari semua itu dari kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, ini seru kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada penutup dan dengan penuh kasih mengundang kita berdiri. Kita nyanyikan pujian Semua Karena Anugerahnya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada semua anggota keluarga dengan menyampaikan selamat hari Minggu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat, silakan duduk. Demikian ibadah kita sudah selesai. Dan untuk itu tentunya di kesempatan ini kami menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana berkat dan anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan kami merasakan cinta dan kasih Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami Tuhan senantiasa selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, kami berterima kasih di mana Tuhan selalu dan selalu memberkati kami. Teristimewa untuk kadim kami pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Saul Mamuaya, yang Engkau telah berkati. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami lewat apa yang telah disampaikan tadi. Dan Kau berkati keluarga Bapak Pendeta, baik tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai pelayan-Mu, bahkan sebagai kepala keluarga. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini, hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.